Kisah kasih tak sampai adalah tema tragedi yang sering kali digunakan dalam banyak tradisi sastra dunia. Bila disebut tema kasih tak sampai, mungkin sebagian besar dari kita akan mengingat kisah Romeo dan Juliet, sebuah drama karya sastrawan Inggris William Shakespeare yang ditulis pada abad ke-16 Masehi. Sedikit yang menyadari bahwa sekitar 400 tahun sebelumnya dalam dunia sastra timur kita akan menemukan kisah yang hampir mirip dan telah lebih dulu populer. Kisah tersebut adalah Laila dan Majnun. Laila dan Majnun berawal dari kisah legenda yang diceritakan dalam syair-syair Arab. Sebagai legenda, kisah ini diyakini sebagian kalangan pernah terjadi di bagian barat Jazirah Arab pada sekitar abad ke-7 Masehi atau pada masa dinasti Umayyah. Tepatnya saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkuasa. Sebuah kota bernama Laila berjarak sekitar 350 km sebelah barat daya kota Riyadh, Saudi Arabia, dipercaya sebagai tempat kelahiran Qais dan Laila, sepasang kekasih yang sekaligus adalah paman dan keponakan jauh. Salah satu sumber rujukan awal kisah Laila dan Majnun adalah kitab Al-Aghani karya Abu Fajj Isfahani. Dalam kitab tersebut, legenda Laila dan Majnun dikisahkan dalam bentuk cerita-cerita singkat berbahasa Arab tanpa keterkaitan antara satu plot dengan plot lainnya. Dalam kitab itu kita hanya bisa menikmati senandung-senandung seorang penyair bernama Qais yang kemudian menggunakan nama samaran Majnun. Dalam syairnya, Majnun mengungkapkan kasih tak sampainya, derita perpisahannya, dan kerinduan yang teramat dalam kepada seorang gadis bernama Laila. Cerita ini kemudian naik kelas dari sekedar cerita singkat menjadi satu karya sastra yang utuh dan terus hidup hingga kini setelah diramu oleh Nizami Ganjafi, seorang penyair Persia yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Berkat Ganjafi lah, Laila dan Majnun menginspirasi banyak pengarang dari berbagai belahan dunia untuk menggubah legenda ini ke dalam banyak bentuk, mulai dari epos, puisi, lagu, drama, hingga film. Kisah Laila dan Majnun dalam versi terjemahan bahasa Inggris, yakni The Story of Laila and Majnun, dikerjakan pada tahun 1958 oleh seorang orientalis asal Swiss bernama Rudolf Gelb. Gelb sendiri pernah tinggal di Iran selama 8 tahun sebagai pengajar sekaligus menerjemahkan sejumlah karya sastra dan sejarah Iran. Berbeda dari versi Ganjafi yang merupakan puisi naratif, Gelb mengubah kisah ini menjadi prosa lirik yang sangat memikat. Dia mengaku terpaksa sedikit lebih bebas dalam menerjemahkan Laila dan Majnun versi Ganjafi karena Ganjafi menuliskan legenda ini dalam bahasa yang sangat puitis dan hanya bisa dipahami oleh pembaca berpendidikan tinggi di Iran pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Selain itu, Gelb harus meringkas terjemahannya dengan cara hanya menceritakan sekitar 3.600 baris puisi, sementara versi Ganjafi menarasikan sekitar 4.600 baris puisi. Lalu apa yang membuat Laila dan Majnun menjadi demikian populer setelah Ganjafi menjadikannya satu kisah yang utuh? Ganjafi adalah orang pertama yang mampu menjadikan Majnun sebagai pusat penceritaan puisi naratifnya. Ganjafi mampu menggubah derita perpisahan fisik antara Laila dan Majnun serta penyatuan mistik keduanya melalui deskripsi-deskripsi indah suasana alam dan penggambaran rahasia terdalam jiwa manusia. Dalam sumber aslinya, gambaran seperti itu hampir tidak ada. Tidak hanya itu, Ganjafi juga menambahkan beberapa plot yang tidak ditemukan dalam versi Arabnya. Maka dari itu, legenda ini memperoleh nilai baru yang jauh melampaui syair aslinya, sehingga menjadikannya satu karya sastra yang utuh. Ganjafi juga menyisipkan dongeng-dongeng khas Persia dan renungan-renungan yang sama sekali tidak dapat ditemukan pada sumber-sumber Arabnya. Alhasil, Ganjafi membuat kisah kasih tak sampai, Laila dan Majnun, bukan sekadar puisi-puisi karya seorang penyair Majnun, melainkan menjadi karya sastra yang bisa ditafsirkan ke dalam banyak hal, terutama tafsir sufistik. Ya, tafsir sufistik sangat dominan terkandung dalam karya Ganjafi ini. Kaum sufi memandang Laila dan Majnun bukan semata percintaan di antara sepasang kekasih, tapi perjalanan spiritual dua insan menuju sang kekasih sejati, yakni Tuhan. Itulah yang menjadi pembeda utama antara Laila dan Majnun dengan Romeo and Juliet. Dalam tradisi sastra barat, Romeo and Juliet semata dipandang sebagai kisah tragis dari sepasang kekasih yang tak mampu mewujudkan cinta mereka dalam bentuk hubungan fisik. Sementara dalam tradisi spiritual Islam atau Sufisme, Laila dan Majnun ditafsirkan sebagai kisah penyatuan cinta dalam bentuk metafisik.
Karenanya, di bagian akhir kisah ini misalnya, diceritakan bagaimana Laila dan Majnun pada akhirnya bersua di surga dan hidup bahagia selamanya. Genre tragedi bertema kasih tak sampai di sejumlah tradisi sastra sebenarnya memiliki plot yang sederhana. Ia berkisah seputar sepasang karakter yang saling mencintai, ayah si perempuan kemudian menghambat penyatuan mereka lalu mengawinkan si gadis dengan lelaki lain. Ayah si gadis melarang sepasang kekasih ini saling bertemu dan inilah yang menyebabkan keduanya mengalami derita perpisahan. Keduanya kemudian menjalani hidup dengan tetap menjaga kesucian masing-masing. Laila misalnya, selalu menolak berhubungan badan dengan suaminya. Hubungan fisik tak akan ditemui dalam cerita-cerita seperti ini. Kalaupun diberi kesempatan bertemu, sepasang kekasih ini seringkali hanya melantunkan senandung cinta kepada satu sama lain sambil meratapi kemustahilan penyatuan mereka. Namun dalam konteks Laila dan Majnun, Ganjavi mampu memberi makna batin pada cerita ini, dan panggungnya adalah jiwa Majnun. Majnun yang awalnya dianggap sebagai orang yang berpenyakit jiwa, tersesat, dicela, dan dikasihani, oleh Ganjavi diubah menjadi Majnun yang terbakar oleh cinta ruhania dan jenius dalam menulis puisi. Menarik untuk dicatat, akar kata jenius dalam bahasa Latin itu berarti kehadiran roh pembimbing pada diri manusia, sehingga orang itu memiliki kemampuan luar biasa. Akar kata jenius ini mirip dengan Majnun, yang merupakan turunan dari Junna, yang berarti kemasukan roh. Ada beberapa hal yang membuat Laila dan Majnun gubahan Ganjavi sangat kaya akan simbolisme sufistik. Pertama, Ganjavi mampu menggambarkan bagaimana derita perpisahan Laila dan Majnun sebagai fondasi bagi perjalanan mistis keduanya. Ini mengingatkan kita kepada ajaran kaum sufi, bahwa keberadaan manusia di alam fisik dunia ini pada hakikatnya merupakan perpisahan kita dari Sang Pencipta. Mirip seperti gambaran Jalaluddin Rumi tentang seruling bambu yang bersenandung lirih sebab berpisah dan tercerabut dari rumpunnya. Kaum sufi memandang kehidupan mereka di dunia ini sebagai senandung kerinduan kepada Sang Asal, yakni Tuhan Sang Kekasih. Kedua, kerinduan digambarkan sebagai elemen penting dari cinta. Tak ada cinta tanpa kerinduan. Bagi kaum sufi, kerinduan ini amat kuat hingga menaklukkan pikiran dan ego. Kerinduan bagi mereka tak membutuhkan argumen. Ibarat sebuah magnet, kerinduan kepada Tuhan membuat manusia menempuh jalan spiritual dan melepaskan segala ikatan dengan dunia, bahkan dengan identitas dirinya. Karena itulah, kaum sufi di mata manusia pada umumnya tampak seperti orang gila atau Majnun. Ketiga, Ganjavi menggambarkan bagaimana pada akhirnya penyatuan sang pencinta dan sang kekasih justru terjadi di alam mistik, bukan fisik. Inilah satu kualitas dari cinta ruhaniah. Majnun menyadari bahwa sang kekasih Laila selalu hadir di dalam jiwanya hingga tidak lagi mencari Laila di alam fisik. Laila yang hadir di dalam jiwanya justru adalah satu-satunya Laila yang dia dambakan. Majnun merasakan kehadiran Laila dimanapun dia berada, di jalan, di pasar, bahkan di gurun. Dia mencium aroma Laila kemanapun angin bertiup. Inilah kualitas cinta yang tak akan ada dalam diri pencinta fisik. Pencinta fisik mungkin menciptakan gambaran kekasih di dalam hatinya, namun tetap butuh kehadiran fisik sang kekasih di alam nyata. Malah seringkali para pencinta mistik tidak sanggup menghadapi kehadiran sang kekasih secara nyata sehingga ia lebur seperti nyala lilin yang tak mampu menanggung cahaya hingga lilin itu menjadi luluh. Demikianlah gambaran singkat Laila dan Majnun gubahan Ganjavi. Karya Ganjavi jauh melampaui karya semua pendahulu dan penirunya. Ganjavi telah mengubah legenda lokal menjadi sebuah karya sastra bernilai universal dan tak lekang oleh waktu. Berkatnya, Majnun telah menjadi tokoh terkemuka di banyak karya sastra di berbagai belahan dunia. Semoga konten kali ini bermakna. Mari komen di bawah apa pelajaran yang bisa kita petik. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu merasa konten ini bermanfaat. Akhir kata, salam takzim.